karena ilmunya akan berjalan terus update-nya. Ya. Nah, linknya apa? Linknya ada di chat, tinggal cari aja. Ya. Nah, siapakah Trainet? Ya, Trainet adalah brand bisnis baru, ya, di Indonesia. Ya, memang baru di Indonesia dengan konsep bisnis yang unik dan satu-satunya, ya, yang sudah dipatenkan di bawah naungan PT Trainet Sentosa Internasional. Ya, bukan lagi PT Feritra. Dulunya PT Feritra. Ya, PT Feritra itu udah fokus di e-money, ya, sistem pembayaran. Nah, untuk direct selling-nya atau bisnisnya dari PT Trainet. Okay. Dan di dalam buat mereka teman-teman yang sudah ada di grup Telegram saya, ini kalau pengen lebih jauh lagi tentang apa itu Trainet, ini bisa lihat di poin 1, poin 2, poin 3, tinggal diklik aja tuh. Itu sejarahnya, ya. Saya nggak bahas, ya, banyak ya, sejarahnya. Nah, oke, produk-produk Trainet. Produk-produk Trainet ini kita sebut dengan vitamin for all. Ya, vitamin for all. Kenapa disebut vitamin for all? Karena komplit. Ya, ada buat manusianya, ada buat hewannya, ada buat tumbuhannya, ada buat rumahan, ya, ada buat kendaraan. Sebenarnya vitamin for all. Apapun yang ada di sekeliling kita, insya Allah di Trainet ada. Perlu nggak kita paham semuanya? Nggak perlu. Nggak perlu. Ada begitu banyak produk, pilih aja fokus untuk satu macam produk. Fokus satu aja. Terserah sukanya yang mana. Ya. Harusnya adalah produk yang kita sudah coba. Yang kita sudah coba. Kalaupun ternyata saya nggak ada modal nih buat beli produk, ya udah ambil satu produk yang kita percaya, dalemin. Ya, dalemin. Ya. Jadi nggak perlu semua produk. Oke. Nah. Oke. Sebentar. Ya. Ya. Oke. Lalu seperti apa produknya? Ya, kita ambil contoh aja. Contoh satu produk aja, kita nggak bahas semuanya. Jadi apa saja yang ada di produk tersebut? Apa yang mesti kita pahami yang ada di produk tersebut? Ya. Jadi kalau kita lihat produk itu nanti ada 4 komponen. Ada 4 komponen yang harus kita ketahui. 5 sebenarnya. Yang pertama adalah nama produk. Kita harus hafal, ya. Nah, yang kedua adalah harga. Ada 2, ada harga mitra, ada harga konsumen. Ya, ini sama dengan di Telegram, ya. Ada harga mitra, ada harga konsumen, ada rabat, dan ada skor. Ya, ini penting untuk kita ketahui supaya kita bisa hitung-hitungan, supaya kita bisa berhitung, supaya kita bisa menjaga kita punya tujuan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, apa sih artinya rabat atau kalau harga udah jelas, ya. Yang ada di depan layar sekarang ini atau di Telegram itu adalah aplikasi Tikon, ya. Aplikasi Tikon ini belum kita jual, ya. Sekarang ini masih gratis. Kenapa belum kita jual? Walaupun kita sudah punya izin dari Kominfo, nah karena kita masih dalam proses pendaftaran ke Kementerian Perdagangan, ya. Tapi kita sudah ngomong duluan, jual belum bisa, ya. Ini nantinya adalah sama lisensi juga, sama seperti dulu itu zamannya Petra di masa lalu,
Ya, jadi aplikasi di sini pakai lisensi juga. Harganya juga sama tuh. 357.500, harga konsumennya 399.000. Kemudian suaranya nggak bagus. Ini katanya suara nggak bagus katanya di mic-nya. Bagus suaranya nih. Bagus. Oh, berarti penerimanya. Jadi ada yang komplain bahwa suara nggak bagus, tapi kelihatannya di kita masih bagus. Mungkin di penerima di sananya aja ya. Nah, baik lagi. Jadi aplikasi Tikon ini agak berbeda dengan aplikasi 517. Ya. Jadi kalau dulu aplikasi Petran itu menjadi satu juta anggota. Yang Tikon ini enggak. Ya. Tikon ini aplikasinya boleh dibeli, boleh enggak. Ya. Boleh dibeli, boleh enggak. Kalau dibeli itu nanti bentuknya lisensi juga. Ya, harganya 357.500. Nah, terus kok bisa dibeli, bisa enggak? Ya, enggak wajib. Bisa dijual ke orang luar, enggak usah harus jadi member, enggak usah jadi mitra. Dijual ke tempat umum juga boleh aplikasi ini. Ya, jadi kita beli aplikasinya buat orang lain, diaktifkan, skornya ya buat siapa lagi, itu boleh. Ya, ini menarik. Jadi agak berbeda dengan pendahulunya. Ya. Lalu apa yang menarik dari aplikasi? Ada banyak fitur di aplikasi. Khususnya nanti di bulan September, bulan ini juga kita akan banyak muncul fitur-fitur baru yang hanya bisa didapatkan salah satunya di aplikasi tersebut. Ya. Nah, sekali lagi aplikasi ini nggak wajib ya. Nah, oke. Jadi apa itu rabat? Apa itu skor? Kalau kita lihat di tulisan yang paling kecil tuh di bawah tuh ada tulisannya tuh di layar di bawah. Ya. Skor adalah nilai yang ditentukan oleh perusahaan dan tercantum pada setiap produk yang dijual perusahaan dengan satuan PV atau dalam bahasa kerennya point value. Jadi kita mesti apa? Setiap produk itu ada point value-nya. Di kita namanya skor. Kalau di orang lain mungkin namanya point. Itu agak keren, ya. Skor, belum pernah ada itu. Ya. Skor. Nah, kemudian ada rabat. Rabat di sini nggak sama dengan rabat di luar. Ya. Rabat di sini ada nilai, nama dari sebuah nilai yang ditentukan oleh perusahaan dan tercantum pada setiap produk yang terjual dengan satuan BV. Ya. Jadi contoh di sini adalah aplikasi Tikon. Ya. Aplikasi Tikon di sini namanya. Di sana skornya adalah 3575. Ini PV, point value ya. Kemudian ada rabat. Rabatnya adalah 100.000 BV. Nah, ya. Ini penting nih. Ya. Buat teman-teman nih, kalau mau beli produk Tikon atau beli produk Inolife atau mungkin Imun atau Viagra, pastikan ya ada skornya. Jangan sampai itu produk nggak ada skornya. Kalau sampai sampai produk itu nggak ada skornya, berarti skornya udah dipakai sama yang lain. Nanti udah nggak ada bonusnya. Lalu apa artinya 100.000? 100.000 itu adalah nilai yang ditentukan perusahaan yang nanti dikumpulkan secara nasional. Nah, itulah yang dipakai itulah yang dibagikan sebagai bonus atau komisi. Ya, secara bagi hasil. Ya, bahasa. Ya. Ya. Nah, ini tentang produk. Nah, semua produk yang lain juga sama. Ya, kalau kita lihat sama nih. Ya, sama. Sama. Oke. Oh ya, di presentasi sekarang ini jauh lebih baik ya. Lebih enak lihatnya. Bisa lihat di layar. Di daftar harga ya. Daftar harga produk. List produknya ada lengkap di sini. Ya, ada aplikasi Tikon, ada lain-lain semuanya ya. Video dan semuanya, kemudian juga ada harga mitra, harga konsumen, ada skor, ada rabat dan sebagainya. Ya. Belum waktunya untuk bertanya. Ya, nanti bertanya di jam setengah 9 ya. Sekarang masih menjelaskan dulu.
Selanjutnya adalah jenis marketing plan. Oke, sebelum kita mulai hari ini, terutama di sore hari tadi, saya dibombardir pertanyaan begitu banyak sekali tentang promo GX yang baru, ya. Promo GX yang baru. Yang mana tuh? Nah, ya. Promo GX yang ini, yang ada di belakang. Ya. Cuma satu macam, namanya GX Premium. Ya. GX Premium. Ya, GX Premium ini kalau GX yang lain kan harganya 1,750. Ya. Kalau GX Premium ini harganya 2,5 juta rupiah. Ya. Yang dimana kalau secara normal itu pembeliannya harusnya 3,477600 harga mitra harusnya, ya. Tapi ini premium, ya, promo jadi 2,5 juta rupiah. Menariknya adalah, ya, terbatas hanya untuk 250 paket aja. Satu orang boleh beli lebih dari satu, ya. Setiap pembelian GX Premium akan mendapatkan bonus satu handphone Android, ya, Android dengan layar 5 inch, kemudian chipsetnya juga nggak ngerti lah, jadi RAM-nya 3 GB itu lumayan loh, RAM 3 GB itu lumayan, ya. Semua aplikasi bisa lah, mau semua aplikasi itu di jalan. Storage-nya atau memorinya 32 GB, oh gede banget, ya. Oke juga, ya. Mega lumayan, depannya 8 mega lumayan juga, ya, dual SIM dan sebagainya, ya. Kurang lebih handphonenya seperti ini, ya. Yang penasaran, ya, ini keren tuh, ya. Nih, mana fokusnya? Kelihatan nggak nih? Speknya nggak ada deh. Bisa difokusin nggak? Nggak fokusin, fokus. Jangan. Saya belah sebentar tuh, fokus. Deketin lagi. Nah, ya, mantap. 4G LTE, 64 bit, 3 GB RAM, 32 GB internal storage, dual SIM, 13 megapiksel kamera depan, 8 megapiksel kamera belakang, Android 7 Nougat, ya. Ada yang banyak yang nanya mereknya apa, saya sengaja tutupi mereknya nih, ya. Mereknya nggak ada di pasaran. Jadi nggak usah lihat merek, lihatnya tipenya aja. Jadi sekali lagi, promo ini luar biasa, ya, guys, Premium ini, dan hanya terbatas 250 paket aja, ya. Dimulai dari kemarin. Oke, nah, pelan-pelan kita masuk ke marketing plan, ya, pelan-pelan. Ada NFC-nya? Nggak ada NFC. NFC-nya nggak ada, ya. NFC itu nanti sebetulnya bisa beli sih, kecil sekali bisa tempel. Tapi kalau di Indonesia masih belum populer, ya, untuk ini. Tapi bisa beli kok ini yang kecil. Yang ini nggak ada NFC-nya, ya. Baik. Oke. Seperti yang kita ketahui, tampilannya bisa diperbesar. Waduh, tampilan apa ya? Pakai handphone tadi, ya. Nanti aja deh, ya. Seperti yang kita ketahui, ya, Trinet ini menggunakan jenis marketing plan yang binary dan unilevel atau hybrid. Ya, nggak ada kelompoknya, disebut binary bukan, disebut unilevel juga bukan, namanya hybrid, ya. Jadi dengan cara perhitungan khusus yang dinamakan dengan metode LJS atau 5 jaring sakti. Alhamdulillahnya setelah lebih dari setahun kita sosialisasi, akhirnya lebih banyak yang paham. Sudah banyak orang yang membuktikan bahwa LJS ini adalah jauh lebih mudah daripada sebelumnya, jauh lebih ampuh dari sebelumnya. Ya, saat ini kurang lebih kita udah mulai pembagian mereka membagi hasil juga mulai lebih udah tambah banyak lagi setiap minggu, ya. Oke, nah, ya, saya double dengan Telegram, jadi mohon dimaklum.
ini sudah digunakan perusahaan sebagai dasar pembagian komisi, ya. Jadi metode LJS ini digunakan perusahaan sebagai dasar untuk pembagian komisi, bonus dan reward, dan dipatenkan. Sudah dipatenkan dengan nomor sekian tanggal 20 Februari 2019. Pada saat dipatenkan itu nggak ada yang paham. Ada yang paham seperti apa sih LJS, gitu ya, nggak paham. Tapi hari ini alhamdulillah sudah lebih banyak yang paham, ya. Oke. Nah ini penting, ya, proses kemitraan, ya. Proses kemitraan ini kita sebut dengan road to success, jalan menuju sukses. Jadi kalau kita punya impian, ya, punya tujuan, yang penting ada jalannya. Kalau nggak ada jalannya repot. Kita mesti babat alas, ya, untuk buka hutan. Tapi nggak jalannya, dan kita mesti paham jalannya. Berhentinya di mana, istirahatnya di mana, ya, pintunya di mana. Makanya kita bilang road to success, ya. Jadi proses kemitraan dari mulai pertama kali inisiasi, itu mulai awal pertama kali bergabung, benefitnya apa saja, kompensasinya apa saja, ya. Oke, kita lihat, ya. Mudah-mudahan terlihat nih. Ini agak berbeda dengan yang terakhir saya sampaikan. Ada perubahan-perubahan sedikit, penyempurnaan, dan insya Allah ini mungkin jauh lebih dipahami, ya. Mohon diulang Pak, LJS masih belum ngerti. Memang belum dijelasin LJS. Belum dijelaskan LJS nanti di akhir, ya, belum dijelasin. Jadi kalau nggak ngerti ya wajar aja, ya. Proses kemitraan, ya, kalau kita lihat sekarang adalah ada tiga, ya, ada tiga step, ya. Road to success 3 step, ya. Kalau kita lihat panahnya nih, yang pertama adalah sebagai MBR, statusnya MBR. Jadi calon mitra itu ke MBR dulu. Apa syaratnya MBR? Nah, dilihat tuh, jelas nggak ya? Mudah-mudahan jelas ya, diperbesar, ya. Jadi, kalau di handphone mesti dicubit, ya. Saya ingat, ya. Nah, syaratnya MBR adalah bagaimana syaratnya? Kurang jelas katanya. Pakai apa? Dicubit gitu. Nah, si handphonenya di landscape. Jadi kalau handphonenya dibeginikan nih, ya. Kalau begini mungkin terlalu kecil, ya, kalau yang pakai handphone. Nah, tapi kalau yang pakai Telegram enak bisa. Nah, makanya kenapa nanti teman-teman mesti join ke Telegram, karena nanti materi ini ada Telegram, ya, bisa dilihat, ya. Nah, untuk menjadi MBR syaratnya adalah minimal mesti 18 tahun usianya. Kemudian memiliki mentor, ya, mengisi formulir, bisa online, bisa offline. Kemudian sudah memahami dan menyetujui kode etik dan peraturan perusahaan. Terakhir, bayar Rp11.000. Nah, dengan bayar Rp11.000 peralatan ini, maka teman-teman sudah menjadi pebisnis. Boleh dibilang ini adalah menjadi pebisnis termurah di dunia, 11.000. Ya. Nah, Anda resmi jadi MBR. Terus untuk MBR dapatnya apa aja sih? Nah, kita lihat tuh, ada kolomnya, ada kolom benefit, ya. Nanti bisa lihat di Telegram. Kolom benefit untuk MBR itu yang pertama, dia bisa akses virtual office atau www.trainingnetco.id, ya. Tapi dengan syarat sudah di placement duluan. Jadi MBR ini sudah bisa di placement dan sudah bisa memplacement. Di placement bisa, memplacement bisa. MBR. Yang kedua, ya, sebagai MBR itu menerima marketing tools lewat email, itu normal lah, ya. Kemudian benefit yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari penjualan produk ke konsumen. Jadi kalau beli harga mitra, jual ke konsumen dapat harga, dapat keuntungan, ya. Kemudian skor, nah, skor produknya yang tadi bilang nih. Jadi MBR itu udah bisa beli produk, cuma skornya ditabung, disimpan, ya, disimpan, ya, sampai nanti mencapai 3575. Nah, selama skornya ditabung, itu skor nggak naik, ya, skor nggak dihitung, tapi bukan nggak dihitung, nggak naik ke atas, tapi disimpan dirinya sendiri dulu. Itu MBR, ya. Kemudian di sisi lain, di benefit berikutnya sudah bisa mengembangkan jaringan. Jadi walaupun masih MBR, belum MVP, sudah bisa membuka jaringan.
maksimal 2 cabang, ya. Kemudian belum dapat skor grup ya. Jadi kalau misalnya saya MBR nih, saya MBR, di bawah saya ada MBP, ya, ada lagi MBS, skor grupnya nggak naik, MBR belum berhak mendapatkan itu dilewat, ya. Kemudian belum punya kelas untuk modal bisnis. Jadi kalau kita lihat di sana tuh yang tanda corak itu berarti yang didapatkan, yang tanda kali berarti belum bisa didapatkan. Oke, ada satu lagi yang kurang di sini. Ada yang kurang nih kayaknya. Di MBR itu sudah punya cashback pribadi. Oh, ini kayaknya kurang nih. Coba saya baca lagi ya. Langsung nggak ada ya cashback pribadi. Oh, ya, oke. Jadi MBR udah punya cashback pribadi. Jadi bisa beli produk nih, pada saat beli produk, entah itu produknya di Fit Office ataupun yang lain, itu ada cashback pribadinya. Dulu nggak dapat, yang sekarang dapat mulai tanggal 31. Ya, oke. Berikutnya, setelah mencapai skor 3575, ya, maka statusnya naik menjadi MBP. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kita lihat di atas tuh, ya. Syaratnya adalah mencapai akumulasi tabungan skor pribadi minimal 3575, ya. Kemudian yang kedua, syaratnya menjadi mitra aktif. Nah, nanti kita bahas tentang mitra aktif. Jadi syaratnya 2 untuk MBP ya, harus mencapai skor 3575 minimal. Yang kedua menjadi mitra aktif. Oke. Nah, potensi benefitnya ada banyak. Bisa pelajari nanti berikutnya ya, lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya lagi, si MBP ini kan jalan terus nih, dia ada belanja pribadi, skornya nambah. Pada saat skornya mencapai 110.825, ya, maka dia menjadi MBS, ya, menjadi MBS atau signatur dengan potensi benefit yang lebih besar lagi. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya sudah menjadi MBS tapi belanja lagi? Nah, kita bahas nanti yang berikutnya, ya. Oke, kita lihat. Nah, nih, ini ada yang baru nih. Kalau MBR transaksi dan bayar belum dapat cashback, dapat. MBR dapat cashback, ya, MBR dapat cashback atau cashback pribadi. Nah, kita lihat nih, ada tabel skor, status mitra dan jumlah potensial cabang. Jadi di MBP itu ada dibagi lagi ke dalamannya. Jadi sebelum mencapai MBS ada tahapan, ada step-step. Kita lihat di sini. Pada saat di MBR menjadi MBP, ya. Pada saat menjadi MBP itu kan dia buka 2 cabang. Nah, begitu skornya naik sebelum mencapai 110.825, ya. Sebelum mencapai 110.825, dia mencapai 10.725. Nah, begitu skornya mencapai 10.725, maka cabang yang dibuka udah bisa 4. Ya, kalau tadi yang 2 cabang, itu cabang mana aja dibuka? Kalau 2 cabang hanya bisa cabang 1 sama cabang 32 yang bisa dibuka. Tapi kalau udah mencapai 10.725, maka cabangnya 4 yang bisa dibuka, yaitu 1, 16, 17, 32. Ya, kan potensi cabang itu 32. Buat yang belum tahu, potensi pembukaan cabang itu setiap hak usaha itu 32 cabang. Ya, satu orang hanya boleh 1 hak usaha. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, pada saat skor pribadinya naik menjadi 25.025 akumulasi ya, maka jumlah cabang yang dibuka bisa boleh 8. Ya, langsung 8. Selanjutnya 53.625 menjadi 16. Nah, cabang mana aja yang bisa dibuka itu kelihatan di sana gambar cabangnya. Dan terakhir untuk MBS, ya, untuk MBS itu 32-32-nya bisa dibuka. Nah, saya sering melihat ada banyak pertanyaan, Pak, kalau nanti saya sudah MBS ngapain saya belanja lagi karena skornya nggak kemana-mana. Salah. Dulu saya pernah sampaikan, belanja aja, ya. Akan ada fitur baru, ya, dari fitur baru. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini menarik, ya. Kemana skornya? Ini penjelasannya. Ketika Anda mencapai status MBS, maka skor pribadi Anda akan tetap dituliskan 110.825, tetap segitu.
Nah, kemudian kemana sisa skornya? Nah, skor pribadinya itu akan masuk ke cabang 1 aksen dan atau 32 aksen. Jadi gini, atau gini, atau kita lihat lagi di halaman berikutnya aja. Nih, ini pertanyaan buat teman-teman MTS yang sudah mencapai 10825. Ya, ini dalam masa perbaikan. Nanti pada saat buka virtual office ya berikutnya, tapi nggak sekarang. Sudah dalam masa persiapan. Itu nanti kita lihat, kan cabang itu adalah 1 sampai 32. 1 sampai 32. Nah, di cabang 1 dan di cabang 32 itu kan ada bayangan. Kalau manusia bayangan lah, ada manusia ada bayangan. Nah, 1 itu ada bayangannya, yaitu 1 aksen. 32 itu ada bayangannya 32 aksen. Jadi contoh, ya. Contoh misalnya kita belanja produk nih, misalnya jumlah skornya adalah misalnya apa ya? 1000 misalnya, 1000. Ya. Pada saat kita belanja pribadi 1000, dijumlahkan dulu tuh 1 aksen ditambah 1. Jadi kalau misalnya ini 1 aksen, ini 1, dijumlahkan dulu berapa ini? Ya, kemudian 32 aksen dengan 32. Dijumlahkan juga berapa ini? Ya. Misalkan totalnya di sini adalah total 1 aksen tambah 1, misalnya totalnya 2000 skornya. Yang ini 1500. Ya. Kemudian saya belanja dapat 1000 skornya misalnya. Nah, 1000-nya kemana? Nah, kita lihat dulu nih total ini, mana yang paling kecil. Kalau yang paling kecilnya adalah yang belah sini, maka belanja saya yang 1000 itu masuknya adalah ke 32 aksen atau ke cabang 32 aksen. Seterusnya begitu. Pada saat ini belanja pribadi lagi, dibandingin lagi nih. 2 ini, mana yang paling kecil? Masuk ke aksen yang paling kecil. Terus begitu. Lama-lama antara 1 aksen sama 32 aksen dijumlahin ya. 1 aksen dengan 1, 32 aksen sama 3 dijumlahin. Itu bisa jadi saling berpasangan. Iya betul, menyeimbangkan. Bisa saling berpasangan. Bisa juga namain reward dan sebagainya. Oke. Ini menarik. Ini menjadi satu plan atau marketing plan satu-satunya di dunia di mana belanja pribadi bisa dapat reward, bisa dapat bonus kepemimpinan. Kan menarik kan? Ya, kita pakai AJS 5 nih. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti dalam tanya jawab aja. Oke. Ya. Nah, syarat mitra aktif. Ini berhati-hati nih syarat mitra aktif. Ya. Berhati-hati. Mereka yang MVP ke atas untuk bisa mendapatkan hak dari grup, ya, untuk bisa mendapatkan hak dari grup atau dari offset grupnya, itu wajib menjadi mitra aktif. Nah, menjadi mitra aktif itu bisa dengan 2 cara, pilihan A atau pilihan B. Ya, pilihan A adalah jadi syarat mitra aktif ini udah pernah kita bahas ya. Ya. Pilihan A. Yang pertama adalah komitmen pembinaan. Setiap hari Senin. Ya. Yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas di 517 atau di virtual office. Jadi saat kita transaksi atau beli pulsa atau sedekah atau apa, itu berarti dinyatakan mitra aktif. Ya. Kecuali satu, transfer antar mitra itu bukan aktivitas, nggak dihitung. Ya. Nah, ini ya. Kalau komitmennya hari Senin, ya, aktivitasnya hari Rabu, maka status mitra aktifnya baru dimulai hari Rabu sampai di hari Minggu. Jadi kalau nggak ada bonus lagi itu di hari Senin Selasanya nggak ada. Makanya hati-hati, ya. Sebaiknya Senin aja dulu. Jadi hari Senin itu mengisi komitmen sambil ada aktivitas apalah terserah, sedekah kek atau beli pulsa 5.000 terserah aja, pokoknya masih ada. Ya, jangan dipesan-pesan. Ya. Nah ini mitra aktif yang pilihan pertama. Pilihan kedua adalah B. Ya. Syaratnya adalah menjadi mitra aktif kalau dia mendapatkan komisi mentor.
komisi mentor ini bukan komisi, jadi gini, komisi mentor yang didapat pada saat mitranya menjadi MVP. Ya, nanti kita bahas ya. Nanti. Ini komisi mentor. Jadi kalau misalnya saya dapat komisi mentor, ini saya aktifnya 2 minggu ke tanggung-tanggung, ya. Ini 2 minggu. Ya. Komisi mentor ini komisi mentor yang pertama ya. Seperti yang kita ketahui di employer yang baru itu komisi mentor itu bisa berkali-kali. Bisa dapat lagi, bisa dapat lagi, bisa dapat terus selamanya. Ya. 32,5% selamanya. Tapi untuk mendapatkan untuk status mitra aktif yang pertama itu hanya komisi mentor yang pertama. Yang pada saat si mitranya menjadi MVP, nah itu yang bisa disebut yang kategori mitra aktif. Oke? Nah, sebentar ya. Saya balik dulu sebentar. Saya bertelegram. Ya. Oke. Ya. Jadi sambil harus berjalan. Kemudian ini saya sedikit lagi loket tidak termasuk aktivitas. Aktivitas itu hanya bisa ada di 517. Bayar kris, bayar merchant itu aktivitas. Pokoknya pakai 517 atau yang ada di Dio itu aktivitas. Loket tidak termasuk. Ya. Pattern Academy juga nggak masuk. Ya, hanya itu aja ya. Baik. Yang berikutnya tabel kompensasi. Tabel kompensasi ini ya kalau kita lihat tadi kan ada MBR, ada MBP, ada MPS. Ini di Telegram juga sudah ada ya. Jadi jenis kompensasinya adalah yang pertama ya ada 7 nih ya 7. KP, KM, BPG, BK, BPK, BU dan R. Ya. Jadi keuntungan penjual langsung, komisi mentor, bonus pengembangan generasi, bonus kepemimpinan, junior level, reward dan ya. Nah, untuk MBR, keuntungan penjual langsung dicuntreng, berarti dapat. Untuk komisi mentor di pending. Nah, kalau misalnya saya MBR, ya kemudian mitra saya sudah MVP duluan, itu komisi mentornya di pending sampai dia jadi MVP baru cair. Ya. Kemudian di MBR dia nggak dapat BPG, nggak dapat, BK nggak dapat, BPK nggak dapat, bonus junior level nggak dapat juga kecuali cashback pribadi. Oh ini tadi nih, ya. Jadi bonus junior level udah dapat di MBR, tapi hanya cashback pribadinya aja, ya. Reward nggak dapat,
Potensi kualifikasi untuk LJS nggak dapat juga. Ya, semua fitur secara maksimal minimal ada di MVP. Ya, di MVP tuh, tuh. Kemudian berikutnya MBS. MVP sama MBS beda banget. Beda banget. Ya, beda banget, bisa dibaca di sini. Jadi ada yang bilang, waktu itu sering bilang, wah saya tahu gini mah ikut 11.000 aja nggak usah jadi titanium. Beruntungnya sudah titanium. Ya, karena bisa dapat lebih banyak. Tapi saat ini nggak sembarangan orang. Jadi nggak kayak dulu lagi, nggak bisa langsung tiba-tiba MBS. Mesti ada prosesnya dari mulai MBR, MVP, MBS. Jadi mereka yang sudah titanium di masa lalu itu beruntung. Ya, tinggal lanjutkan aja. Nggak apa-apa, nggak ada mitranya juga, lanjutkan aja. Ya, nanti juga ada sendiri mitranya. Ya. Nah, ini kita lihat penting untuk diingat dan dipahami. Ya. Kecuali KP dan KM, maka kompensasi lainnya hanya bisa didapatkan oleh mitra aktif. Ya, mitra aktif ini penting. Ya, kemudian potensi kualifikasi dan sebagainya. Nah, tadi ya bonus tuh nomor 5 kompensasi KM, BPG, BK, BPG dilaksanakan setiap hari Jumat periode berikutnya. Kompensasi untuk bonus junior level dilaksanakan tiap Rabu periode berikutnya. Ya, oke. Selanjutnya adalah penjelasan kompensasi. Kalau kuadran bisnis nanti aja ya. Ini nanti aja kita bahas ya. Nah, ya. Nih, keuntungan penjualan langsung. Ini kayaknya nggak perlu dibahas lebih dalam. Beli harga mitra, jual harga konsumen. Menariknya lagi di virtual office kita, ya ini menarik. Kita bisa beli langsung jual ke pembelinya. Jadi misalnya saya ada mitra, ya, kemudian saya beli produk misalnya imun, tapi langsung dikirim ke pembelinya. Misalnya saya di Bandung, pembelinya di Papua, bisa langsung dioper ke Papua. Namanya dropship. Nah, menarik nih. Sama seperti e-commerce, sama seperti marketplace. Jadi si pembelinya di sana tuh tahunya adalah mitra kita yang jualan. Ya, jadi kita bisa rubah alamatnya, bisa kasih nama pengirimnya, nama penerima daripada produk dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa berjualan tanpa punya stok, langsung aja dropship. Ya, nah, ini jual langsung. Nah, komisi mentor. Ya, komisi mentor ini menarik. Ya, adalah komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda sebesar 32,5% dari rabat pembelian produk. Tadi rabat sudah dijelaskan lebih awal. Ya, jadi kalau misalnya gini nih, mantap. Nah, misalkan ya, misalnya kita beli produk nih, mitra yang kita sponsori, dia beli produk, misalnya beli produk yang rabatnya 100.000, maka komisi mentornya langsung 32,5% dari rabat. Betul kan? 32.500 rupiah. Ya. Dan menariknya, komisi mentor ini atau sebutnya komisi sponsor ini bisa dapat berkali-kali. Ya, berkali-kali. Itu yang nggak ada suaranya berarti di sananya, di kitanya ada. Ya, berkali-kali. Jadi kalau mitra kita ada beli produk yang rabat 100.000, kita dapat 32,5%. Dia beli lagi tuh karena laku produknya, kita dapat lagi 32,5% terus sampai ke atas. Ini menarik. Ya, belum pernah ada seperti ini. Jadi komisi mentor bisa berkali-kali. Berapapun produk yang dibeli. Ya. Tapi syaratnya adalah kita sebagai mentor harus berstatus mitra aktif. Ya, oke. Nah, ini status mitra di atas, kemudian ada status Anda. Ya, misalnya status kitanya adalah MBR, mitra kita adalah MBR, maka komisi mentor itu kalaupun ada, itu akan dipending sampai status kita dan mitra kita menjadi MVP. Ya, pada saat kita MBR, mitra kita MVP, maka komisi mentor juga dipending sampai status kitanya MVP. Ya. Kemudian perabat tidak harus 100. Untuk mendapatkan komisi mentor, untuk yang pertama kali itu harus 3575 skornya yang disponsori kita. Yang pertama kali, rabatnya nggak harus 100, tapi skornya 3575.
Tapi komisi mentor yang berikutnya, berapapun produknya, berapapun skornya, berapapun rabatnya, langsung dapat 32,5%. Hasil kan? Ya. Nah, kalau status kita MBP, mitra kita MBR, ya juga sama. Ya. Tunggu, kita akan depending juga saat komisi mentor depending hingga status mitra kita menjadi MBP juga. Ya, pada saat kita MBP, mitra kita minimal MBP, maka komisinya langsung naik, masuk ke saku komisi. Ya. Saku komisi adalah tempat penampungan komisi dan bonus di virtual office. Nah, menariknya, kita ada satu fitur yang cuma ada di kita, satu-satunya di dunia, namanya transfer mentor. Jadi, saya misalnya mensponsori seseorang, kemudian karena saya cabangnya sudah penuh, sudah 2, ya, saya transfer. Jadi si A, saya transfer aja mentornya ke yang orang di bawah kita. Kenapa pengen ditransfer? Supaya ada generasinya. Ini menarik. Kita closing dan transfer. Ya, closing, transfer. Nah, pada saat kalau dalam kasus seperti transfer mentor, maka komisi mentor yang berikutnya pada saat mitra kita belanja itu dibagi 2, antara mentor yang pertama kali yang aslinya dengan mentor penerimanya. Udah gitu doang. Ya, dampaknya akan luar biasa pada saat, karena pengaruh komisi mentor berkali-kali itu pengaruhnya adalah ke bonus pengembangan generasi. Ya, ke bonus pengembangan generasi. Ya, kalau komisi mentor bisa berkali-kali, berarti bonus pengembangan generasi berkali-kali. Kalau dulu kan enggak. Pada saat saya mendapatkan mitra, dia sudah MVP, ya saya dapat, dulu kan masih 80.000 ya. Kemudian pada saat mitra kita dapat mitra lagi, kita dapat 1.000, tapi cuma sekali dapatnya. Sekarang enggak. Ya, karena komisi mentor bisa berkali-kali, maka BPG bisa berkali-kali. Ya. Dan yang dahsyatnya adalah BPG ya, kalau bicara BPG nih. Kalau bicara BPG, anggap saja misalnya saya di sini, ya. Kemudian kita sudah punya cabang 4. Saya bicara BPG aja ya, BPG doang. Ya, kemudian masing-masing ini belanja nih. Ada belanja produk. Ini belanja produk, satu kali ya. Satu produk, ini juga belanja, ini belanja, masing-masing belanja. Masing-masing belanja produk. Ya. Nah, dengan satu kali belanja aja sebulan, ya, sebulan, kita sudah bisa mendapatkan kurang lebih kalau mencapai 10 generasi, ya. Kalau misalnya di bulan ini dia ada belanja Viagra, kemudian ada belanja imun, kemudian ada, ya pokoknya aktivitas yang lain gitu ya. Ini potensinya aja dengan segini aja ini udah 1,5 miliar dalam waktu sebulan, per bulan ya, potensinya. Baru BPG doang, belum bicara yang lain, belum bicara bonus Unilevel, belum bicara yang lain, belum bicara timut dan sebagainya. Baru BPG-nya aja segini. Sedangkan di masa lalu, di sebelumnya, di plan sebelumnya, itu BPG itu ya BPG itu paling berapa ya, 1.000 aja, 1.000 dikali 10.000. Kalau misalnya dikali 4 lagi cuma berapa gitu. Ya dan cuma sekali lagi dapatnya. Beda dari sekarang. Ya, BPG bisa punya potensi 1,5 per bulan. Nanti kita bahas di Telegram untuk hitungannya seperti apa. Ya, ini baru BPG aja nih. Ya, baru BPG. Nah, kemudian sebentar. Sebentar ya.
Nah, biar apa? Sekalian. Sabar. Sebentar. Sabar. Oke. Nah, ini. Oke. Mohon maaf yang Telegram ya. Telegram saya hang nih. Jadi agak kepending nih. Sebentar ya. Oke, kalau ini bonus pasangan seperti biasa ya. Bonus pasangan tuh jadi ini nggak ada yang berubah ya. Kalau misalnya di skor grup kita adalah grup kiri, perbandingan dua. Skor grup kiri sama skor grup kanan. Kalau 3575 35 berarti pasangan. Ya. Skor grup kiri dan skor grup kanan. Masalahnya adalah bagaimana kalau misalnya cabangnya 32, kirinya mana, kanannya mana, nanti kita bahas ya. Ini gampang. Kemudian ini juga ini contoh ya. Nah, kemudian bonus pengembangan pasangan
Sama juga ya, ini juga menarik. Kalau misalnya mitra kita punya bonus pasangan, maka kita dapat matchingnya atau ke bonus pengembangan kepemimpinan, ya. Oke, ini juga saya nggak bahas saudara karena pasti udah pada tahu ini. Ini yang menarik, ya. Ini yang menarik, ya. Ini agak berubah, ya. Ini agak berubah. Jadi bonus unilevel, ya. Kalau dulu ini dihitung bagi generasi. Saya sampaikan pada saat coaching klinik yang 7 hari bahwa kita mesti bikin generasi anak kandung, ya, untuk bonus unilevel. Nah, sekarang ini berubah, ya, karena bonus generasi tadi kita bahas ada di BPG, pengembangan dari sponsor, maka BU berubah, bukan lagi generasi, tapi level. Kalau level itu begini berarti, misalnya ini BU ya, BU kita bicara BU. Generasi kita adalah yang ini generasi kita. Ini yang di placement sama mentor kita, ini di placement. Ya misalnya generasinya yang ini nih, ini generasi. Yang ini bukan. Nah, di perhitungan BU yang sekarang, maka semua transaksi yang terjadi di bawah kita, baik itu generasi kita maupun unilevel maupun bukan generasi kita, mau itu anak tiri mau anak kandung, tetap dihitung sebagai bonus unilevelnya daripada kita. Syaratnya satu, sebagai mitra aktif, kita mesti ngebina mereka. Ya, ini menarik. Ya, jadi semua potensi tertarik. Ya, dan yang menariknya lagi, baik yang BPG maupun baik BPG maupun BU itu kita pakai konsep kompres. Kompres itu gini, kompres itu adalah misalnya kalau misalnya yang ada transaksinya di level 3, level 4, level 1, 2, 3-nya nggak ada transaksi, ya nggak apa-apa. Ya, 1, 2, 3-nya akan hilang. Minggu itu akan hilang. Yang 4, 5-nya naik ke atas, itu kompres namanya. Artinya, bonus unilevel 10 level itu dijamin sampai 10 level dapat. Pak, yang ke-11 gimana kalau nggak dapat? Nggak usah dipikirin yang ke-11. Ya, nggak usah dipikirin yang ke-11. Dengan 10 level aja, angkanya udah minimal 800 juta bulan. Belum termasuk BPG yang tadi. Jadi kalau double nih, kalau BPG 1,5 miliar, ini nanti kurang lebih 2,5 miliar. Dan itu kayaknya kegedean deh segitu. Ya bulanan. Butuhnya paling juga 50 juta kan, atau bahkan juga 10 juta. Ya. Artinya apa? Kalau kita bicara 2,5 miliar, itu berarti sempurna. Nah, kalau sempurna susah. Ya, jadi kita bicara yang simpelnya aja, ya. Ini yang keren, ya. Jadi ini sama ini. Nah kemudian reward ini nggak berubah, rewardnya nggak berubah, sama aja. Ini harusnya akumulasi ya, sama aja. Ini udah pernah dibahas juga, ya. Nah yang menarik ini sekarang, untuk hadiah, ya. Hadiah ini sama kayak cashback sebelumnya, ya, pakai PUT. Nah, anak tiri juga butuh betul. Jadi kalau dulu dari anak tiri kita nggak dapat apa-apa, sekarang anak tiri dapat karena butuh perhatian juga anak tirinya. Jangan sampai kita jadi nggak adil. Nah, untuk reward ini ada dua pilihan, mau diambil rewardnya atau mau diambil cash. Tapi yang warna merah nggak bisa diambil cash, ya. Tapi yang bukan warna merah itu bisa diambil cash, ya. Nah, kenapa nggak bisa diambil cash? Karena untuk umroh ya atau wisata religi ini wajib berangkat. Ini wajib berangkat. Niatnya sudah ke yang di atas, wajib berangkat, ya. Kemudian kalau untuk mobil bisa diambil cashnya, rumah bisa diambil cashnya, motor bisa diambil cashnya, trip internasional bisa diambil cashnya, jam tanganmu bisa diambil cashnya. Cuma bedanya ini, kalau alternatif hadiahnya diambil secara cash, kita ikut aturan negara, yaitu kena pajak tuh kalau cash, ya. Beda sama bentuk hadiah, pajaknya 25%. Jadi kalau misalnya cashnya 125 juta, berarti mesti bayar pajaknya 25%-nya, itu kurang lebih sekitar 30 juta lebih pajaknya mesti bayar ke negara, ya. Kalau misalnya cashnya 450 juta, berarti mesti bayar pajaknya 112,5 juta, ya, 112 saja. Nah ini untuk masalah ya, dikit lagi, ya. Saya cuma mengulas sedikit tentang LJS, ya.
Gini, LJS itu ada 5 jaring sakti. Sebenarnya apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk agar kita bisa tahu yang mana grup kiri dan yang mana grup kanan. Ya, kalau kita bisa jaringan binari kan gampang, binari mah kiri kanan selesai. Ya. Tapi kalau kita kan enggak, cabangnya bisa 32 tuh. 1, 2 sampai 32. Nah, kalau sampai 32 yang mana kiri, yang mana kanan? Oh, dibagi 2 aja kalau gitu mah 1 sampai 16 adalah kiri, 17 sampai 32 adalah kanan. Enggak bisa juga. Gimana kalau yang hidupnya di 1 sama 2? Ya. Ya, atau yang hidupnya di 31 sampai 32. Karena itu mesti ada 5 konsep hitungan. Ya. Jadi masing-masing LJS itu menentukan mana yang kiri, mana yang kanan. Ya, contoh dengan LJS 1, dengan metode LJS 1, mana yang kiri? Yang kiri itu adalah cabang 1, cabang 3, cabang 7 dan seterusnya kiri. Kanannya 2. Jadi kalau 1 kiri, 2 kanan. Ya, kalau 3 kiri, 4 kanan. 5 kiri, 6 kanan dan seterusnya. Sehingga kalau cabangnya ada 32, maka kualifikasinya bisa ada 16. Kan 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dan seterusnya. Ini pakai LJS 1. Ya, ini pakai LJS 1. Ya, kemudian LJS 2. Nanti kita lihat ya. LJS 2 sama, anggap saja 1 sampai 32 cabangnya terisi. Nah, dengan LJS 2 berarti grup kiri itu adalah 2 cabang dijumlahi jadi 1. Jadi anggap 32 cabang. Ya, berarti yang mana grup kirinya kalau pakai LJS 2? Oh, kalau pakai LJS 2, grup kiri itu adalah cabang 1 tambah cabang 2 itu grup kiri. Cabang 3 tambah cabang 4 itu grup kanan. 5 tambah 6 itu kiri. 7 sama 8 kanan. Ya. Nah, paham ya? Jadi kalau LJS 1 cuma 1 cabang, 1 dan 2, 3 dan 4. Kalau pakai LJS 2, kirinya adalah 1 sama 2, kanannya 3 dan 4 dan seterusnya. Sehingga pakai LJS 2, kualifikasinya bisa 8. Kalau pakai LJS 1, kualifikasinya bisa 16. Ya. Nah, kemudian pakai LJS 3. Kalau LJS 3, ya, yang namanya grup kiri itu 4 cabang jadi 1. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu adalah kiri. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 itulah kanan. Dan seterusnya. Ya, total ada 4 kualifikasi. Ya. Kemudian di metode LJS 4 ini grup kirinya 8. Oh, baru nyadar ya, tepuk jidat. Oh, tepuk jidat nih. Pantesan disuruh ikut rekomendasi dari sistemnya kayak gini. Karena kalau pakai manual pusing, mereka ikutin rekomendasi placement. Ya. Ingat loh, ini belum pakai fitur-fitur canggih ya. Di LJS 4, jadi intinya gini, metode LJS adalah sebuah metode yang membantu kita untuk menentukan mana kiri, mana kanan. Dah, itu. Kok ada 5? Iya, berarti ada 5 model kiri, ada 5 model kanan. 5-5-nya dapat semuanya. Ya. Nah, kalau LJS 4, berarti grup kirinya 8. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 9. Skornya jumlahin. Jadi grup kiri. Kemudian 9 sampai 16 itu menjadi grup kanan. 17 sampai 24 grup kiri, 25 sampai 32 grup kanan. Sehingga dengan LJS 4 kita punya 2 kualifikasi lagi. Potensi. Terakhir ada yang paling gampang, yaitu LJS 5. Nah, kalau LJS 5 ini adalah metode yang umum. Ya, metode yang diumum yang dipakai oleh semua binary flat. Ya. Jadi kalau cabangnya 32, maka 1 sampai 16 dijumlahin menjadi kiri, 17 sampai 32 dijumlahin menjadi kanan. Nah, itu. Yang paling gampang nih. Ya, baru lahir udah langsung dapat metode LJS 5. Tapi belum tentu untuk 4, 3, 2, 1. Makanya untuk bisa memaksimalkan semua metode LJS, gunakanlah rekomendasi placement yang disiapkan oleh perusahaan supaya bisa maksimal, bisa dapat 5-5-nya LJS. Ya. Ya, mudah-mudahan ngerti ya, insya Allah ya, ngerti ya. Tuh, fokusnya jangan cuma di LJS 5. Fokusnya bagaimana caranya 1, 2, 3, 4, 5 dapat. Oke. Nah, ya, sementara sampai di sini. Untuk yang Telegram, mohon maaf ya, untuk Telegram. Sebentar saya kasih pesan dulu Telegramnya. Untuk Telegramnya.
Tuh. Nah. Baik, kita buka tanya jawab. Silakan. Ya, kita buka tanya jawab. Nanyanya boleh di chat. Ya, tapi maksudnya gini, kalau yang nanti nggak sempat untuk munculin, nanya di chat aja, nanti kita rekap. Ya, kita jawab besok. Ya, akan saya jawab di Telegram. Jadi pertanyaannya lewat chat aja. Nah, waktu bertanya di chatnya sampaikan namanya ya, namanya sama ID-nya. Jadi nanti nama sama nomor telepon. Ya, nama sama nomor telepon. Sehingga nanti waktu di chat, waktu saya jawab di Telegram ketahuan nama, atau nggak nama aja lah, nama aja deh. Ya, nanti saya jawab di Telegram. Nah, sekarang ada yang mau nanya di sini nggak online? Nanyanya yang bermutu ya. Ika Taurina. Wih, Ika Taurina. Ya, silakan unmute. Silakan. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, gimana? Ika. Saya mau nanya Pak Hari, untuk yang dapat materinya tadi itu kita bisa dapat di mana Pak Hari? Di sini. Enggak, maksudnya. Telegram. Oh, di Telegram ya. Berarti nanti kita bisa. Ya. Di Telegram ya Pak Hari ya. Ya, alamat Telegramnya ada di setting di Zoom. Oke. Ya. Terus lagi mau Ingat juga nanya. tadi ya. Oke, terus saya mau nanya lagi. Untuk yang pembelian produk Ya. itu khusus hanya generasi pertama ya Pak Hari ya? Maksudnya? Maksudnya pembelian produk yang kita dapat komisi mentor. Oh iya dong, generasi. Oh iya betul, dapat dari generasi pertama. Generasi pertama aja. Tapi jangan salah. Tapi sebentar Bu Ika, bukan hanya generasi pertama loh. Dari generasi kedua juga dapat. Generasi ketiga dapat, generasi 4 dapat, sampai 10 generasi dapat. Oh dapat. Nah, cuma beda nama. Kalau dari generasi satu namanya komisi mentor. Tapi dari generasi kedua sampai 10 namanya BPG. Oh, generasi pasangan dari skor yang dikumpulin itu ya Pak? Bukan pasangan. Bukan pasangan. Bonus pengembangan generasi BPG. Ini nih BPG nih. Yang saya bilang 1,5 miliar potensinya. Itu yang dapatnya 0,1% bukan ya Pak Hari? Bukan, itu BU. Itu bonus ini level. Nah, ini yang 1%. Kalau yang BPG itu yang mana Pak? Aku lupa lagi. Nih. BPG. Oh, udah juga ya. BPG, balik lagi. Nih. Gini. Kalau komisi mentor itu dapatnya dari generasi 1. Ini generasi 1 ya, betul kan? Ya. Nah, kalau dari generasi kedua dan seterusnya dapatnya BPG nih. Tuh, G2 sampai G10, sampai G11. Yang 1% kan Pak? Ya, G2 sampai G11. Salah ngomong saya. Bukan sampai G10. Jadi G2 sampai G11 dapatnya BPG. Dapatnya 1% dari pembelian produk itu kan ya Pak? Rabat pembelian produk itu. Ya, betul 1%. Nah, betul. Ya, 1% dari pembelian rabat pembelian produk itu gitu ya. Ya, betul. Kalau sampai 10, kalau udah sampai dari G2 sampai G11 ada belanja produk, yang kemudian kita punya 4 cabang yang hidup, kita bina, maka potensinya udah 1,5 miliar sebulan. Kalau 4 cabang, bagaimana kalau 32? Kalau sampai 32 cabang sih nggak perlu sampai generasi ke-11. Cukup sampai generasi ke-4 aja dah. Itu semua sama rata ya Pak? Sampai ke atas dapat semua segitu nilainya ya Pak? Ya udah sama. Sama ya? Berulang-ulang lagi, berulang-ulang ya. Kan gini, kalau dari generasi 1 kan dapat cuma sekali. Dulu ya. Cuma sekali, BPG cuma sekali juga, betul nggak? Kalau sekarang nggak. Jadi setiap dari G1 sampai G11-nya belanja, maka dapat terus berkali-kali.
Jadi tiap bulan bisa dapat terus tuh. Kalau untuk yang mitra yang belanja itu sendiri hanya mendapatkan skor aja berarti ya Pak ya? Enggak, kalau yang belanja dapat skor, dapat cashback. Oh, dapat cashback. Dapat cashback dong. Itu sama skor itu kali ya Pak kalau terjadi enggak ya? Maksudnya ada penambahan skor yang sama yang 3575 misalnya, enggak ya? Dapat dong, kan kalau yang belanja kan dapat skor pribadi. Ya. Itu enggak. Dapat cashback juga. Kalau dia punya grup, grupnya belanja dia dapat skor grupnya, skor grup juga kiri kanannya. Oh iya, yang buat bonus itu yang buat untuk grupnya ya. Oh iya. Berarti ini makanya. Iya, berarti si mitra itu hanya mendapatkan cashback sama skor penjumlahan, nanti dia bisa buat upgrade ke level berikutnya gitu ya Pak ya, buat penambahan skornya dia gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kan nggak ada cashback pribadi, betul nggak? Iya. Sebelumnya kan nggak ada cashback pribadi. Sekarang ada cashback, jadi orang yang belanja itu dapat cashback, bukan diskon ya, cashback pribadi. Itu angkanya cashbacknya itu gimana, berapa Pak? Hah? Sama 1%. Oh, sama 1% juga. Sama. Kalau jadi ini adil ya. Jadi kalau semuanya belanja ya semua dapat juga. Dia dapat, saya dapat dan seterusnya dapat. Paham. Oke, sip Pak. Ada yang lain lagi? Ya. Oke, yang lain silakan. Sama-sama. Hah? Saya dulu ya. Oke, yang lain. Ada lagi mana? Gini. Yang minum Beimun tambah fokus ya. Tadi saya sebelum presentasi saya minum fokus dulu tuh. Sebentar nih. Kalau placement 10 MBR sesuai rekomendasi di situ juga nggak pindah-pindah. Oh iya betul, nggak pindah-pindah. Kecuali bukan kecuali. Gini, hitungannya adalah omset. Ingat ya, sistem perhitungan yang planning kita berdasarkan omset, bukan berdasarkan jumlah orang. Jadi kalau memang yang di placementnya kebanyakan MBR, gini lah, dikira-kira aja lah. Kalau memang MBR, jangan pakai rekomendasi placement. Karena kan omsetnya masih 0. Manual aja kalau MBR. Kecuali kalau dia BP nih. Kecuali kalau dia MBP. Ya, cuma gini. Nanti mudah-mudahan nggak lama lagi khusus untuk MBR ya, yang sudah di placement ya, kemudian dia belum punya grup di bawahnya ya, anggap saja gini, misalnya Kang Astin tuh ada Kang Astin di sana ya, misalnya Kang Astin ini dia placement di cabang 32 ya, udah gitu minggu depannya juga sama placement juga di cabang 31. Tahu-tahu minggu depannya mikir, tahu gitu mah jangan di cabang 32 ya, harusnya di cabang 2 ini. Maka akan ada fitur baru nanti, nggak sekarang nih, nggak sih, ingat ya, ada yang baru nih, bisa mindahin placement lagi. Jadi kalau misalnya di placement di cabang 32 nih, udah gitu hilaf, lupa nih saya nih, tahu gini mas, ini mah di placement di cabang 1, nggak apa-apa, dipindahin lagi bisa itu. Jadi yang syaratnya jangan belum ada cabang di bawahnya. Jadi kesalahan placement itu nanti bisa dikoreksi sendiri. Ya, jadi nggak salah. Bentar lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Reski Patrita. Oh itu tunggu jangan dulu. Itu tadi apa? Nurul Huluk. Silakan Pak. Ya silakan Pak Nurul. Diambil. Bukan. Nurul Huluk. Culuk. Nah itu tuh. Oh ada Nurul Hidayat. Oh ada kalau yang Nurul ini mah ini Mami Jasman. Pak di unmute Pak. Mic-nya di unmute. Mic-nya dibuka. Mari. Ya silakan. Pak Nurul ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui posisi di apa jaringan itu yang keberapa itu bagaimana caranya? Untuk apa? Untuk mengetahui posisi ini di
namanya itu dalam jaringan itu di apa kaki keberapa itu bagaimana Pak caranya? Posisi mitra. Ya ya. Posisi mitra gitu ya. Mitra langsung atau mitra tidak langsung? Ya. Enggak, maksudnya mitra langsung atau mitra tidak langsung? Kalau mitra langsung kan ada di My Team. Kalau tidak langsung berarti di My Community. Kalau tidak langsung di My Community. Kan ada di diagram itu ada diagram LJS, ada My Team, ada My Community. Kalau yang mitra langsung kita buka di My Team, kelihatan di sana tuh nanti ada di cabang berapanya. Ya. Nah, yang kalau yang tidak langsungnya ada di mitra di My Community. Cuma gini, memang kalau agak udah panjang jaringannya agak susah. Nah, nggak lama lagi kita keluarkan fitur khusus untuk pohon jaringan. Jadi nanti bisa dilihat mitra kita itu ada di cabang berapa itu bentar lagi Pak, bentar lagi. Ya. Sementara sih dari dua itu aja, dari My Team sampai Community. Tapi gini Pak, sebentar. Untuk penjualan. Ya mana nih? Halo, ya mau Pak? Untuk ya, penjualan pulsa itu masuk Pak. Halo, penjualan? Pulsa. Misalnya kita jual pulsa tiap hari berapa ribu ya, itu masuk enggak? Itu bagi hasil namanya. Itu masuk di bagi hasil. Ya, ada bagi hasil. Nah, belum lihat VO ya. Ada yang udah lihat VO hari ini nggak? Kalau lihat VO hari ini, belum. Hari apa sih? Oh ya, sorry, lupa. Kalau lihat VO itu ada bagi hasilnya juga, ada bagi hasil, ada bonus ini level. Kalau bonus ini level berarti itu yang RO. Kalau bagi hasil berarti dari yang lain-lain. Ada Pak, dari dulu nggak pernah hilang itu. Ya, Oke Pak, mantap lumayan dari sana. Banyak. Oh Pak, dari sana aja bisa 1 miliar sebulan Pak. Oke, mau yang lainnya? Terima kasih. Itu Roh Hidayati, Mami Jasman. Monggo. Iya. Pak mau tanya, untuk cashback kalau pembelajaran pribadi itu ngelihatnya di saku ya Pak? Lihatnya ada di komisi ya? Ada? Iya, komisi saku ya. Itu ada Pak. Selama ini soalnya saya belum pernah lihat Pak, cashback pribadinya berapa gitu. Ada. Coba lihat sekarang. Gampang. Sekarang coba transaksi sekarang ya. Coba transaksi sekarang, kemudian lihat sekarang. Ada kok. Iya, nanti saya cek aja Pak, nggak apa-apa. Terus yang kedua gini Pak, kalau misalnya ada mitra yang rajin jualan, rajin beli, itu lebih banyak mana hasilnya? Dia belanja atas nama ID-nya atau ditransfer skornya ke bawah Pak? Tergantung. Ya. Niatnya beda. Kalau niatnya adalah ngejar status, jadi gini. Kita mesti lihat, kita bicara horizontal sama vertikal, ya. Kalau misalnya kita ngejar status dari MBP menuju MBS, ya, itu bisa kita belanja pribadi. Tapi kalau misalnya statusnya nanti udah, yang penting saya dapat bonus dulu, ya kita bisa bantu ke bawah aja. Oh. Skornya transfer aja. Jadi tergantung kemudian. Kalau misalnya sekarang cabangnya belum banyak, ya, saran saya, kalau cabangnya belum banyak, mendingan ke bawah bantunya, ya, sampai dia punya penghasilan yang stabil. Jadi gini, misalnya saya punya 2 cabang nih, penghasilan stabilkan dulu penghasilan kita, minggu aja dapat minimal berapa gitu, misalnya minggu. Nah, kalau udah stabil, baru kita fokus ke belanja pribadi. Ya, belanja pribadi untuk mengejar ke status, bisa buka cabang berikutnya. Jadi lebih Ya, baik di tapi kalau bawah ya? Iya, supaya dapat. Jadi gini, yang penting kita bangun. Iya, betul. Oke. Lagi. Ya. Terus ini Pak, kalau mau cari nama ini, misalnya gini, ada mitra saya ini, leader Anda siapa ya? Ini saya nggak kenal. Nah, saya nyarinya susah kadang Pak. Cari apa? Sebentar lagi, Pak. Ya. Sebentar lagi ada. By name bisa. By name, bisa by name. Bisa by name, bisa by nomor handphone, bisa by ID. Nah, bentar lagi. Iya, Pak Ali sama ini Pak, yang tadi potensinya sampai 2,5 miliar, 800 juta, itu bisa nggak minta tolong
Saya kirim di Telegram nanti. Secara tertulis, Pak. Ada di Telegram. Bentar. Oke, siap. Udah pernah saya kirim dulu, tapi nanti saya buatin lagi di Telegram besok ya. Atau Iya. ntar malam. Pak, siap ke Surabaya nggak, Pak? Siap. Surabayanya siap nggak? Oh iya, saya siapin, Pak. Yang penting Surabaya. Ya, kalau saya mau ke Surabaya, saya maunya naik mobil aja, nggak mau naik pesawat. Supaya bisa ke Ciamis. Ada Ciamis nggak? Siap. Ada Ciamis kan nih? Jalan Ciamis terus sampai ke Jawa Timur, wah asik juga. Ntar saya Jauh, japri. Tasik ya. Nanti saya japri. Oke, siap. Ya. Sementara Terima kasih yang lain. Ya. Ya, oke, makasih. Malaysia, Roni, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari. Hah? Assalamualaikum Pak. Yang mana ya? Saya Pak. Oke, Pak Roni silakan Roni gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini setiap mitra saya selalu transaksi di Paytrend 517, tapi nggak dapat cashback. Apa ada hubungannya dengan absensi setiap hari Senin? Ini, kalau transaksi itu pasti dapat cashback. Kecuali kalau misalnya belum linkage. Maksudnya Pak? Sebentar. Ya. Ini kan 517 nih. Ya. Ini virtual office. Sudah linkage belum? Linkage. Hah? Katanya sudah. Katanya sudah. Ya, periksa dulu dong. Ya, Kalau sampai nggak dapat, ya, kalau sampai nggak dapat, udah pasti nggak dapat cashback, nggak dapat bonus apapun. Jadi harus pastikan linkage. Oke. Ya. Satu lagi Pak. Gini. Masalah. Bentar. Kalau cashback pribadi itu nggak ada gini, sebentar. Kalau cashback pribadi itu nggak ada hubungan sama mitra aktif. Jadi kalau cashback pribadi pasti dapat. Ya, yang penting linkage. Oke, lanjut teman, gimana? Gini, dulu saya dapat limpahan mitra.